Sampailah ke Bangkinang. Bawa map, mau tes. Ditulisnya di map 62. Apa artinya nih Pak? Kamu peserta yang 62. Yang mau lulus berapa Pak? 1. Berkunang-kunang saya langsung. Saya sampai di Mesir 5 September 1998. 5 September 1998 menginjakkan kaki ke Mesir. Saya selesai S1 dapat LC bulan Juli 2002. Berapa tahun? 3 tahun 10 bulan brother. Hitunglah baik-baik. 4 tahun pula kata dia. Saya sampai September. Saya selesai S1 Juli. Juli ke September itu 2 bulan, hitunglah. 3 tahun 10 bulan saya selesai. Habis itu saya teruskan S2. S2 saya di Darul Hadis Al-Hasaniyah didirikan oleh Sultan Hasan II tahun 1964 di Rabat, Maroko. Setahun hanya menerima 20 mahasiswa, diperebutkan hanya 5. 15 jatah orang Maroko, yang 5 direbutkan oleh orang seluruh di dunia ini. Salah satu mahasiswanya Abdul Somad. Masuk saya ke sana bulan Desember. Saya sampai bulan Desember, saya sidang bulan November 2006. Desember 2004 sampai November 2006 saya sidang. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 11 bulan. Putus. Selesai. Tapi lama-lama kuliah. Kumpullah kami di ruang dosen. Ruang dosen. Di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ada ruang dosen. Dr. Ridwan Hasbi, Dr. Fulan, Dr. Nixon Hussein, Dr. Semua abang-abang ini sudah doktor. Tinggal saya yang LCMA. Ada yang ngasih tahu saya. Mat kata dia, ya bagus kok doktor. Kenapa saya bilang? Mereka ini semua udah doktor. Nanti waktu mereka buat teh manis, tak ada gula. Pasti kau disuruhnya ambil gula. Singkat cerita, bulan Juli 2019 saya bawa disertasi saya ke Sudan. Judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dalam penyebaran hadis di Indonesia. Tebal disertasi 600 halaman. Saya bawa ke sana. Diperiksa, dicek semua, diperbaiki. Masuk ke kantor. Selamat, Anda akan sidang. Begitu dicek kurang 4 bulan. Syarat baru boleh sidang minimal 2 tahun. Saya selesaikan S3 saya 1 tahun 8 bulan. Wah, ini Ustaz Somad ini kita cerita peradaban, dia cerita hebat diri dia saja. Apa maksudnya? Dosen saya orang Arab, bukunya bahasa Arab, profesornya orang Arab, tinggal di Arab. Saya selesaikan cepat. Kalian dosennya orang Melayu, bukunya bahasa Indonesia. Kenapa kalian lama betul baru selesai? Apa masalahnya? Jadi kalau memang betul mau sekolah, sekolahlah nak. Kalau memang kau tak ada bakat mau sekolah, baliklah ke kampung, nikah. Jelas hasilnya. Saya cerita pahit-pahit aja. Untuk apa kita cerita manis-manis? Betul. Oleh sebab itu maka peradaban ke depan itu adalah peradaban ilmu pengetahuan. Ini daya saing kuat, keras. Tapi orang yang berada di Kepulauan Riau, bil khususnya lagi di Bintan, bil khususnya lagi di Tanjung Pinang. Ini Bintan dan Tanjung Pinang. Maka insya Allah tempat paling strategis. Kenapa? Kiri Singapura, bawah Sumatera, Malaysia. Maka ini tempat paling strategis. Makanya dulu ada istilah Sijori. Singapura, Johor, Riau. Peluang-peluang mesti ditangkap oleh 8 jurusan. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Bisa tak kalian membuat suatu formula, orang yang tak bisa baca Quran, yang tak ngerti Quran, yang tak tahu tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, bisa baca Quran. Belajar baca Quran 48 jam langsung lancar. Yang tak lancar uang kembali. Yang tepuk tangan, awas kalau tak kalian buat. Saya sedang mengajak kita untuk berpikir. Dulu untuk belajar Iqra lama. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, entah sampai Iqra berapa. Bagaimana orang sekarang sibuk. Waktu ini sampai tak cukup. Bagaimana kalian bisa? Jadi jangan berpikir masuk kelas, belajar, nulis skripsi, tamat. Habis itu ditanya, apa kerja kau sekarang? Inilah nunggu PNS. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ustaz ngejek-ngejek PNS, memangnya Ustaz tak pernah ikut? Saya dulu ikut tes.
Sampailah ke Bangkinang. Bawa map, mau tes. Ditulisnya di map 62. Apa artinya nih Pak? Kamu peserta yang 62. Yang mau lulus berapa Pak? 1. Berkunang-kunang saya langsung. Kenapa yang terbentuk dalam kepala cita-cita PNS? Kalaulah alumni-alumni ini dalam kepalanya PNS kiamat sudah depan. Bahwa dia lulus jadi PNS itu rahmat, itu karunia Allah, mesti diisi. Ada peluang ikuti, tapi menggantungkan diri kepada PNS bisa rusak rukun iman menjadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa PNS. Oleh sebab itu maka mesti berkreasi nak. Berpikir anakku, berpikir ke depan. Saya tidak sedang menceramahi mahasiswa-mahasiswi, tidak. Saya sedang menasihati anak-anak saya. Walaupun kalian manggil saya abang, tak apa-apa. Ini yang dihadapi anak-anak. Peluang besar menanti kalian luar biasa dalam masalah Al-Quran ini. Kamu bidang apa yang kamu tekuni? Tajwid. Serius bidang tajwid. Kamu bidang apa? Tadi, qori kita tadi. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, Husaini, Hijaz. Rekam. Dulu susah mau masuk TV. Sekarang kau buat TV sendiri. Siapa namamu? Nama qori tadi siapa? Egi. Buat egichannel.com. Buat, rekam. Tegakkan HP. Kalau mau buat rekaman HP-nya jangan maaf bang. Kalau buat rekaman HP-nya jangan berdiri gini. Karena kalau begini diri nanti dia upload ke Instagram hitam kanan kiri. Dia harus landscape. Nah, hidup kan? Pergi ke tepi laut. Yang cantik-cantik, indah-indah. Ngaji situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok komen di bawah. Ustadz, di mana kami bisa belajar? Kirim alamatnya dong, jadikan aku yang kedua gitu. Dulu susah orang. Dulu mau mempromosikan diri payah. Nunggu mau masuk TV ngantri. Sekarang setiap orang bisa berkreasi. Orang kalau sudah suka dia download, dia share kemana-mana. Oleh sebab itu apa yang bisa kau lakukan? Kau bilang apa? Aku suaraku tak bagus Pak Ustaz. Tulisan kau cantik, tulisan mantap. Nulis kaligrafi. Kemarin saya dibawa ke Kuala Lumpur, Nasrul Quran. Tulisan-tulisan kaligrafi yang indah-indah. Tulis. Kau tulisan kau cantik, tulisan tak bagus Pak Ustaz. Suara tak juga, mati aja lah. Mak kejam kali Ustaz nih ya. Saya memang suara tak bagus Pak Ustaz, kaligrafi pun tak bagus, tapi menulis makalah tentang tafsir, tentang Al-Quran bagus. Tulis. Apa dia? Tafsir simple, mudah. Ceramah. Quran kecil, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada sejarahnya, ada singkat-singkatnya, sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh, pandai ceramah aja tuh, nulis pun tak pernah. Tengoklah buku-buku saya. Saya buat blog gratis. somadmorocco.blogspot.com. Asal ada orang nanya, saya jawab. Ustaz, ini apa jawabannya? Tengok di blog saya. Ustaz, boleh kita sholat di masjid yang ada kubur? Baca blog saya. Boleh kita sholat pakai Allahumma sholli ala sayyidina? Baca blog saya. Boleh kita bayar zakat fitrah dengan uang? Baca blog saya. Padahal saya tak ingat. Saya tulis di blog. Blog itu masih ada sampai sekarang. somadmorocco.com. Tulis. Kenapa Ustaz buat Somad Morocco? Dulu pernah saya buat Somad aja. Keluar sinetron Bang Somad. Artinya apa? Peradaban akan kita bangun dengan ilmu pengetahuan. Gunakan ini sebaik-baik mungkin. Itu yang dikatakan guru besar ikan dari Universitas Riau dulu. Apa kata beliau? Tidak akan mungkin membuat tambak di atas kertas. Jangan pernah membuat tambak di atas kertas. Kalau kalian fakultas pertanian, nanam. Kalau fakultas peternakan, ada kolamnya. Fakultas dakwah, turun ke lapangan. Tapi saya nggak berani ceramah Pak Ustadz. Menengok orang banyak aja udah menggeletar. Kalau udah nengok orang banyak ingat WC aja. Menggeletar. As. Kalian latihan ceramah tidak perlu depan orang banyak. Cukup kalian ambil HP. Nah, beli tiang. Berapalah harga tiang HP? Kami masih mahasiswa Pak Ustadz. Duit tak ada. Cari batang sapu. Ikat pakai karet. Pergi ke tengah laut. Tepi laut kan? Tepi laut. Cacakkan tepi laut. Hai guys. Kau yang di sana sedang bersedih, jangan bersedih karena dunia sementara. Kau di sana yang kaya, yang sombong, jangan sombong karena dunia sementara. Dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Kau lihatlah kapal-kapal yang lalu lalang di tepi Bintan. Mereka akan lalu dan mereka akan berakhir. Jangan lupa like and share. Kan susah. Buat. Artinya apa?
Lagi-lagi dengan ilmu yang kuat, dengan bekal yang mantap, maka insya Allah kita eksplorasi segala kemampuan kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Kenali dirimu baik-baik, di mana bakatmu.